Dan kita mulai, kita membuat pengendalian tempat parkir mobil secara otomatis ya. Tempat parkir mobil secara otomatis menggunakan smart relay. Program apa saja yang harus kita pakai atau modul-modul program apa yang kemarin di YouTube itu sudah saya kenalkan mengenai counter dan komparator counter ya. Tentunya sulit untuk memahami karena nggak ada itu apa, nggak ada penjelasannya. Nah, saya punya input 1 ya. Kemudian counter itu yang ini ya. Counter di sini ada 3. Yang C itu adalah up counting. Up counting itu kalau input 1 mendapat sinyal high istilahnya atau mendapat tegangan, maka up counting itu menambah hitungannya ya. 1, 2 dan seterusnya itu. Ini kita pakai untuk up countingnya atau menghitung atau menambah istilahnya ya, menambah hitungan. Misalkan kita ingin setting waktunya itu berapa? 5 misalkan ya. 5. Di sini dikasih keterangan output on ketika preset itu ini ya, 5 ini yang dinamakan preset value itu adalah 5 ini yang kita atur angkanya itu is reach atau tercapai ya. Kalau nilai 5 ini sudah tercapai maka output akan on ya, outputnya ini kontaknya ini akan on ya. Oke, kemudian input 2 misalkan ya, input 2 digunakan untuk mengaktifkan counting direction atau counter mengurangi. Kalau yang atas ini menambah, yang bawah mengurangi. Up counting, yang bawah ini direction counting atau di sini kalau kita kursornya kita tempatkan seperti ini maka muncul tulisan counting direction atau mengurangi di sini ya. Kemudian input 3. Nah, input 3 ini kita gunakan untuk yang R. R itu adalah initialization. Nah, inisialisasi yang berfungsi sebagai counter reset. Ya, kalau R-nya itu aktif maka counter yang sudah kita isikan di penambahan atau pengurangan tadi itu akan menjadi 0, kembali menjadi 0. Nah, ini ya 3 ini fungsinya. Yang pertama menambah up counting, yang kedua direction counting itu adalah mengurangi, yang RC1 itu reset atau mengurangi atau membuat C dan D ini menjadi 0 gitu ya. Contohnya misalkan berarti C1 itu artinya apa? Counter 1. C1 itu counter 1. Counter 1 itu punya apa? Punya kontak di sini. Kontaknya berarti yang ini ya. C1 kita taruh di sini NO. Nah, kontak dari C1 ini kita gunakan untuk menyalakan lampu misalkan Q1. Nah, lampu Q1 ini yang akan dinyalakan oleh counter. Ya, hitungannya tadi berapa? 5 ya. Kita setting 5. Setelah mencapai angka 5 maka lampu ini akan menyala. Karena apa? Kontak dari C1 ini menjadi NC. Ya, kita simulasi biar tahu buktinya. Run. Nah, ini.
sudah mengerti sedikit ya bahwa counter itu seperti kontaktor atau coil kontaktor. Langsung. Di sini muncul fungsinya, fungsinya counter namanya. Labelnya C1, kemudian tipenya adalah output on ketika nilai yang kita isikan tadi sudah tercapai atau mencapai nilai. Kalau di sini 5 berarti C1 ini harus sama dengan 5. Pada saat C1 sama dengan 5, maka coil dari counter ini akan menjadi aktif atau nyala. Kalau aktif maka kontak NO dari C1 ini akan menjadi NC. Ada arus yang mengalir dari kiri ke kanan menuju ke lampu. Maka lampu 1 akan menyala. Kita coba ya. Nah, on berarti kita tekan 1 kali, I1-nya itu membuat apa? Car-nya ini C1 menjadi 1. Kalau kita tekan 2 kali 2, ya, kita tekan 3 kali 3, 4 kali 4. Setelah kita tekan 5 kali, apa yang terjadi? Kira-kira lampunya nyala apa mati? Lampunya nyala apa mati? Nyala. Nah, setelah 5 kali ini sama reset, maka 5 sama dengan 5 ini akan menyala. Kita tekan lagi 6, tetap menyala. 7 tetap menyala. Nah, artinya apa? Setelah mencapai nilai presetnya 5, maka nyala. Setelah itu kita tekan terus ya tetap nyala, nggak akan mati. Bagaimana cara mengurangi nilai ini? Ya. Bagaimana cara mengurangi nilai yang sudah kita masukkan ini? Caranya adalah dengan mengaktifkan input 2. Input 2 kita aktifkan, gini ya. Nah, nggak usah dilepas, ditekan terus, di-on-kan. Maka pada saat input 2 kita nyalakan, yang namanya direction counter ya, atau counting direction ini akan membuat nilai yang ada di counter ini akan apa? Apabila I1 kita tekan, maka dia akan mengurangi, tidak menambah. Kalau tadi kalau counting directionnya kita off kan, maka ini akan menambah nilainya. Tapi kalau ini kita tekan sekarang menjadi apa? Terkurangi. Ya, berarti caranya untuk mengurangi nilai counter itu harus mengaktifkan counting directionnya atau DC1-nya ini. Ya, kita tekan. Nah, dia akan menjadi 5. Setelah 5, berarti sekarang apa? Saya tekan sekali lagi menjadi berapa nih? 4. Kalau 4 lampunya nyala apa mati? Mati. Kita coba. Nah, mati ya. Kita tekan terus sampai 0. Setelah 0 berhenti dia. Nggak bisa menjadi apa? Min. Nah, gini ya. Baru setelah kita lepasi 2-nya, maka bisa kita tambah lagi ini. Nah, itu. Caranya gitu ya. Berarti untuk mengaktifkan pengurangan itu harus di-on-kan dulu. Setelah itu counter up countingnya ini kita inputkan. Nah, gitu ya. Kemudian kita nyala. Untuk mematikan secara langsung tanpa harus mengurangi nilai, itu kita tekan tombol I3. I3 kita tekan. Langsung mati dia. Karena apa? Ini tombol reset atau initialization counter ya, counter yang mengurangi dari nilai yang pernah masuk ke dalam counternya itu. Kemudian apa yang dimaksud dengan kemarin itu apa? V ya, V. V itu adalah counter komparator. Ya, counter komparator, komparator itu membandingkan counter 1 dengan counter 2, counter 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Misalkan V-nya ini, V itu sebuah apa? Kontak. Ya, V1, V2 sampai V8 itu sebuah kontak ya. NO kita taruh di sini misalkan. Maka ini kita gunakan untuk menyalakan lampu 2 misalkan. Berarti Q2. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini kita klik 1 kali, klik kiri. Kita klik 2 kali, maka muncul parameternya atau rumusnya. Apa yang dimaksud dengan
counter komparator. Nah, di sini konstanta ini, konstanta CX. Kalau di matematikanya itu adalah CX ditambah X sama dengan CY ditambah Y. Rumusnya gitu. Sekarang pakai matematika ya. CX misalkan kita ganti dengan C1, counter 1 tadi. Ya ini ya. Kemudian CY-nya tetap. Ini misalkan nilai dari Y-nya itu 0 ya. Berarti ini nggak usah kita kurangi atau tambah. Ya. Kemudian kalau C itu sama dengan 0 ditambah 0 kan 0 ya. Sama dengan 0. Maka lampu 2 akan nyala apa mati? Ya, ini ya. Jika C-nya itu 0 ya, belum saya apa-apakan, ditambah 0 sama dengan 0. Ini persamaan yang benar apa salah? C1 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Benar apa salah? Benar. Kalau pernyataannya benar maka lampunya akan nyala. Nah, tetapi misalkan C itu saya on kan, I1 ini saya on kan, maka C akan menjadi 1 kan ya nilainya. Ya, karena C1 maka di sini rumusnya menjadi 1 ditambah 0 itu sama dengan berapa? 1. Padahal di sini 1 tambah 0 sama dengan 0. Itu salah apa benar? Salah. Kalau salah berarti ini harus mati. Nah, kondisi persamaan ini salah, ini harus mati. Tapi kalau kondisinya ini benar, maka di sini harus nyala. Nah, misalkan saya ganti ini tidak sama dengan, tapi tidak sama dengan misalkan ya. Nah, gini, simbolnya gini. Ini artinya apa? C1 ditambah 0 tidak sama dengan 0. Salah apa benar? Misalkan C1 itu 0 ya. 0 ditambah 0 kan 0. Apakah 0 tidak sama dengan 0? Nol tidak sama dengan 0. Kalau tadi kan 0 sama dengan 0 kan benar. Sekarang 0 tidak sama dengan 0. Salah apa benar? Salah, wong 0 sama 0 ya sama kan ya. Kalau salah berarti lampunya nyala apa mati di sini? Mati. Kita coba aja ya biar enggak apa. Ini misalkan sama dengan dulu biar tahu. Nah, kalau ini sama dengan berarti ini harus nyala. Oke. Simulasi. Kemudian run. Sekarang muncul dua fungsi di sini ya. Yang pertama itu counter C1, yang kedua adalah counter komparator atau V1. Rumusnya adalah C1 ditambah 0 sama dengan 0. Maka pernyataan ini kalau benar maka langsung nyala. Ternyata nyala ya dia. Nyala, berarti ini benar pernyataannya. Tapi kalau ini saya klik sekali saja, maka lampu ini harus mati. Karena apa? Nilainya ini menjadi 1 ditambah 0 sama dengan 1 sama dengan 0. Berarti pernyataan yang salah. Misalkan gini ya, I1 saya klik lah, lampunya akan mati. Kalau 2 nyala apa mati? Mati. Kalau 3? Mati. Selama tidak sama dengan 0 maka lampu akan mati untuk Q2 nya ya, beda dengan yang Q1 tadi. Kalau Q1 tadi kan nilainya setelah mencapai 5 maka dia akan nyala. Nah itu ya, itu namanya counter yang bisa nanti kita aplikasikan untuk membuat parkir otomatis. Bisa ya dari sini paham dengan ini rangkaian ini? Paham? Ya sudah, kalau paham sekarang ke coba di papan, diperhatikan yang di papan tulis.